Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erita Dia Rahmawati, NIM 165 yang akan memaparkan materi tentang System Application and Processing. Definisi System Application and Processing. Apa sih itu SAP? SAP merupakan singkatan dari System Application and Processing yang dalam bahasa Indonesianya yaitu aplikasi sistem dan pemrosesan. Jadi, SAP itu sebuah aplikasi yang memiliki fungsi sebagai pengaturan sistem yang ada pada sebuah perusahaan, serta bagaimana sebuah perusahaan itu melakukan pemrosesan keberlangsungan suatu perusahaan dan bisnisnya. Jadi, aplikasi bisa melakukan integrasi berbagai kebutuhan dan hubungan dalam sebuah operasional perusahaan dan juga bisnisnya. Adanya SAP juga sangat membantu sebuah operasional perusahaan yang terintegrasi dalam satu software, sehingga pengaturannya juga akan lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan cara yang manual. Application and Processing. Jadi, sistem application and processing itu salah satu aplikasi yang banyak digunakan oleh perusahaan dalam melakukan sebuah integrasi atau menghubungkan satu berbagai persoalan perusahaan yang sangat kompleks, serta tidak bisa dilakukan atau sangat susah diselesaikan dengan cara-cara yang manual tanpa menggunakan software SAP itu sendiri. Jadi, SAP sendiri itu pada awalnya dibuat untuk tujuan industri manufacturing. Pada tahun 1990-an sendiri itu, di Indonesia telah diterapkannya SAP. Lalu ada beberapa perusahaan yang pertama kali menggunakan SAP yaitu Astra International, Toyota Motor Manufacturing Indonesia, serta Indofood. Setelah itu baru diikuti oleh perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan-perusahaan menengah, serta perusahaan besar untuk menggunakan SAP. Perusahaan yang dimaksudkan tersebut yaitu antara lain adalah Daihatsu Motor, Bentol Prima, Pertamina, United Tractor, Telkomsel, Aqua, dan Bluebird. Sistem Application and Processing dalam lingkungan bisnis perusahaan. SAP sendiri menjadi salah satu bagian dari berjalannya suatu perusahaan yang menjadi sangat penting untuk dipakai. Lalu dengan menggunakan modul yang terintegrasi, SAP bisa mencetak perusahaan yang selalu bersinergi, berintegritas, menjadi pengolahan data yang lebih mudah lagi. SAP juga memiliki fungsi yang sangat baik, yaitu pada saat perubahan suatu modul, maka modul yang lain pun juga akan ikut menyesuaikan pekerjaan dalam mencetak laporan yang benar, tanpa harus mengotak-ngotik sendiri dengan cara manualnya. Pentingnya sistem application and processing untuk sebuah keberlangsungan dalam perusahaan. Pada saat ini, perusahaan telah melakukan integrasi dari berbagai modul agar bisa menjadi hal yang bersatu padu. Kan tetapi, penggunaan SAP juga membuat banyak keuntungan sehingga menjadikan hal yang sangat penting untuk penggunanya. Dalam hal ini, SAP juga memberikan sebuah real-time processing yang mana proses itu bisa dilakukan di mana aja, karena SAP itu terintegrasi. Jadi, misalkan ada sebuah perusahaan dalam satu modul, maka modul yang lainnya pun juga akan ikut berubah secara otomatis. Dengan perubahan otomatis itu,
prosesnya juga akan langsung terlihat pada waktu itu tanpa harus menunggu waktu lagi untuk melihat hasil atau proses yang telah terjadi itu. Modul pada SAP. Modul ini merupakan program yang memang sengaja dibuat untuk satu sistem tertentu. Contoh modul SAP yaitu sistem informasi keuangan. Modul-modul yang dipakai oleh perusahaan memang dibuat oleh ahli yang sangat sudah berpengalaman. Namun tidak semua modul yang digunakan oleh perusahaan itu memiliki kebutuhan yang sama. Contoh modul yang sering dipakai oleh sebuah perusahaan yaitu Financial Controlling atau FICO, Material Management atau MM, Human Resource atau HR, Sales and Distribution atau SD, Production Planning atau PP, dan Plant Maintenance atau PM. Jadi sudah banyak sekali programmer ASP yang handal yang sangat dibutuhkan dalam ASP ini. Awal tadi telah memaparkan tentang pengertian SAP, penggunaan SAP, dan yang lain. Sekarang yaitu keuntungan dalam menggunakan SAP. Yaitu ada dua. Pertama, real-time processing, sebuah proses yang bisa diakses secara langsung di mana saja setelah data itu telah terupdate atau diupdate. Jadi pada saat user di suatu perusahaan memasukkan data atau menginput data pada modul, maka sistem yang di cabang juga akan terupdate dengan sendirinya. Jadi user lain pun bisa langsung melihat perubahan yang terjadi. Tapi perubahan terjadi itu apabila telah memenuhi persyaratannya, yaitu perusahaan pengguna SAP itu harus menggunakan sumber data yang sama, baik data produk, data vendor, maupun data dari customer. Yang kedua adalah transparansi data. Karena data integrasi, maka semua user bisa mendapatkan informasi yang paling terbaru atau yang paling update yang telah diinput atau dimasukkan oleh user lain. Transparansi data itu dalam hal ini juga memiliki keuntungan karena semua kegiatan atau input data bisa langsung terlihat dan langsung diakses oleh siapapun. Jadi misalkan ada user yang ingin memalsukan ataupun memanipulasi data, maka peluang keberhasilannya pun itu sangat kecil sekali. Akan tetapi di sisi lain, kelebihan maupun keuntungan ataupun kekurangannya penggunaan SAP itu lebih menonjol. Jadi banyak yang rela belajar untuk menjadi ahli. Itu keuntungan menjadi ahli SAP. Yang pertama yaitu selalu dibutuhkan. Mengapa? Karena sebanyak apapun ahli SAP, mereka juga akan tetap dibutuhkan dan tetap akan mendapat pekerjaan. Jadi banyak SAP itu jarang sekali ada yang menganggur. Apalagi biasanya itu perusahaan besar memerlukan sebuah konsultan SAP. Jadi itu memang sangat menguntungkan para konsultan. Dan tidak semua orang itu bisa menggunakan aplikasi ERP karena itu sangat penting dan selalu dibutuhkan. Lalu yaitu yang kedua adalah penghasilan yang cukup tinggi. Karena menjadi sebuah ahli SAP itu tidak mudah, jadi tidak semua orang itu dapat melakukan, dan bukan hanya orang yang tahu aja.
tapi juga mereka memang orang yang sangat bisa mengimplementasikannya. Jadi, ahli SAP itu sangat diperlukan di setiap perusahaan. Serta banyak juga orang yang menginginkan untuk belajar menjadi ahli SAP. Lalu yang terakhir adalah, atau yang ketiga, penghasilan yang cukup tinggi. Biasanya dalam satu perusahaan itu, seorang konsultan yang ahli memiliki posisi atau kedudukan yang sangat tinggi. Jadi tidak ada alasan lagi atau bukan alasan lagi jika memang mengingat penting atau sedikitnya orang yang mengetahui cara membuat modulnya. Serta apabila orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, juga orang lain juga akan ingin mempelajari bagaimana cara menjadi ahli SAP itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.